Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi ini. Kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar untuk mengikuti kebaktian doa tengah minggu pada hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, kita masing-masing berbakti di rumah kita masing-masing. Karena acara kebaktian ini dengan menggunakan streaming ini. Mari saudara, kita mulai kebaktian ini, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa pertolongan kami di atas nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami mulai kebaktian doa tengah minggu ini atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Puji syukur di hadapan hadirat Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, belas kasihan dan kasih sayang Tuhan begitu berlimpah. Karena itu mari kita mulai mengawali kebaktian ini dengan memuji Tuhan, puji-pujian dari NKI 289. Terpujilah Allah. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat lapang hati kita senang memandang Yesus dalam surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari dengan tunduk kepala kita masuk di dalam doa.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan pada Engkau Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa. Untuk semua kasih setiamu, kebaikan dan kemurahanmu, Engkau nyatakan dalam hidup kami ini, sampai saat ini, dan akan datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah melindungi dan memimpin kami ketika kami boleh istirahat, memberikan tidur yang nyenyak. Dan pagi-pagi ini, sebelum kami memulai semua aktivitas kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk bersama-sama di rumah kami masing-masing mengikuti kebaktian doa tengah minggu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang tidak terhingga Engkau berikan pada kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami mohon Engkau memberkati juga dalam kebaktian ini. Pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya. Baik waktu kami bersama-sama memuji Engkau, baik waktu sebentar kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan, dan kami belajar untuk mengucap syukur kepadamu di dalam menaikkan doa syafaat. Tuhan, berkatilah akan jam ini. Kuasa di tempat maha tinggi itu dari Roh Kudus-Mu bekerjalah di tengah-tengah kami, di dalam hati kami masing-masing, waktu kami bersama-sama berbakti kepada dalam rumah kami. Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Kami juga datang kepadamu dengan setiap kelemahan, dosa, dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Sucikan kembali hati kami dengan darah-Mu yang kudus dan berkuasa. Supaya dengan demikian kami boleh berlayak mengikuti kebaktian doa tengah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari bersama-sama kita membaca sebagian daripada firman Tuhan, diambil dari kitab Mazmur nomor 46. Saya akan bacakan semua ayat-ayat ini buat saudara. Mazmur 46. Silakan kita membuka Alkitab kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan ini. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota benteng, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita.
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita perhatikan saudara ayat 11 dan ayat 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Berbahagia saudara yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik dalam hati kita dan melakukan, mengimani apa yang kita baca baru saja. Amin. Mari saudara kita melanjutkan memuji Tuhan. Satu puji-pujian yang begitu indah. 169. Puji-pujian 169. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Allah kota benteng kita. Yaitu Allah Yakub. Allah yang begitu kuat. Langit dan bumi merupakan ciptaannya. Karena itu patutlah kita menyerahkan hidup kita, pesandaran kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita memuji Tuhan ayat ke-1, ayat yang ke-3 dan ke-4. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Saudara sekalian, kita nyanyikan ayat yang pertama sekali lagi sambil kita memberikan persembahan. Jikalau saudara belum sempat membawanya ke gereja, saudara bisa kumpulkan di rumah. Saudara bisa juga transfer dengan nomor yang tertera di layar TV saudara, di laptop saudara maupun di handphone saudara. Mari saudara kita nyanyikan ayat yang pertama. Kita ulangi lagu ini dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku
kebencian Tuhan Yesus sandar. Ku sandar akan janji penebus. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan juga hati kita untuk siap mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kepada siapa lagi kalau bukan kepadamu kami menaruh pesandaran kami. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau telah menyatakan itu dalam kehidupan kami sehari lewat sehari. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pesandaran kami tidak akan goyah. Walaupun begitu banyak badai menerpa dan perjalanan hidup kami tetap mau menaruh pesandaran kami hanya kepadamu saja. Dan pada pagi ini kami memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Engkau mengetahui begitu banyak biaya yang dibutuhkan untuk operasional pelayanan di gereja ini. Dan kami percaya Engkau memakai setiap kami menjadi alat di tangan yang berkuasa, yaitu menjadi saluran berkat bagi pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saudara kami yang dengan setia, yang dengan penuh cinta kasih memberikan persembahan ini. Biar Engkau membalas mereka dengan berkat yang begitu berlimpah untuk menarik hati saudara-saudara kami ini lebih hari, lebih dekat lagi kepadamu. Dan sebentar kami bersama-sama akan belajar sebagian berfirman. Kami tahu Tuhan, pagi ini Engkau hendak memberikan firman-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau mau menyatakan isi hati yang terdalam buat kami sekalian lewat pemberitaan firman-Mu ini. Karena itu Tuhan, lembutkanlah hati kami. Siapkan akan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Dengan firman-Mu ini yang membimbing, memimpin perjalanan hidup kami untuk lebih hari, lebih dekat dan mengasihi Engkau. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan. Sembunyikan dia di bawah kaki salib-Mu. Supaya hanya Engkau yang ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Engkau yang berfirman Tuhan, dengan melembutkan akan hati kami. Supaya kami ada kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan mengulang lagi hafalan ayat Alkitab yang kita sudah hafal mulai dari minggu kemarin ini. Ayat hafalan kita yang kita hafal pada pagi ini diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Mari saudara kita hafalkan bersama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ulang ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Yesaya 55 ayat 8 dan 9.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yesaya pula, saudara. Yesaya pasal yang ke-55. Yang tadi kita sudah hafal ayatnya, kita ulang lagi. Tapi kita membacanya mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Nabi Yesaya sebanyak 66 pasal memang ditulis oleh seorang nabi yang sangat terkenal, itu Nabi Yesaya, yang ditulis kurang lebih pada tahun 740 sebelum Masehi. Tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya ketika menulis kitab ini pada waktu yang memerintah, yang menjadi raja di Yehuda, itu ada 4 orang raja, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Saudara, pada waktu itu keadaan negara di dalam keadaan yang cukup tegang. Mengapa, saudara? Karena pada waktu itu orang Yahudi sudah jatuh di dalam dosa. Satu dosa yang sangat memilukan akan hati Tuhan, yang begitu membuat hati Tuhan menjadi sedih. Dosa apakah itu? Yaitu dosa ketika mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, menyembah pada dewa-dewa, menyembah kepada Baal, menyembah pada Astoret, ataupun dewa-dewa yang ada, yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar orang Yahudi. Orang Yehuda itu tinggal. Meskipun sampai mereka menyembah pada dewa itu, mereka pun tidak lupa menyembah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah keadaan orang Yehuda pada waktu itu. Mereka mengatakan mereka menyembah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menyembah pada Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tetapi di samping itu, mereka pun tetap menyembah kepada dewa-dewa lainnya yang disembah oleh bangsa-bangsa lain sekitar mereka. Mereka ikut-ikutan menyembah hal ini. Saudara, bukankah itu membuat hati Tuhan begitu sedih dan kecewa? Karena itu Tuhan mengutus nabinya, itu Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia, untuk memberikan peringatan pada mereka, untuk mereka kembali lagi kepada Tuhan, dan menyatakan pada mereka, kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menjatuhkan hukumannya, itu membuang mereka. Karena itu saudara sekalian, karena negara pada saat itu, masyarakat pada saat itu begitu tegang,
begitu takut, begitu khawatir, begitu cemas. Karena mereka melihat bahwa berulang-ulang Raja Babel, Raja Nebukadnezar bersama dengan panglima perangnya yang begitu terkenal, begitu gagah, yaitu Nebuzaradan, berulang-ulang mencoba berperang dengan bangsa Yehuda itu. Mau menghancurkannya, mau menawan mereka untuk dibuang ke Babel. Maka Tuhan berbicara kepada orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu lewat Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia ini. Saudara, apa sebenarnya yang Tuhan hendak katakan kepada orang Israel atau orang Yehuda pada waktu itu? Kita baca saudara sekali lagi ayat 6 dan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan pada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, Tuhan sayang kepada orang Israel. Tuhan tidak ingin mereka sebenarnya dijajah atau dikuasai, dikalahkan oleh orang Babel. Tetapi mereka sudah meninggalkan Tuhan, walaupun secara fisik mereka menyembah pada Tuhan. Tapi samping itu mereka menyembah pada dewa-dewa lain. Maka Tuhan hendak menjatuhkan hukuman kepada mereka. Itu dibuang ke Babel. Tapi sebelum itu dilaksanakan, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk memberitahukan isi hati Tuhan yang terdalam buat mereka. Ada satu hal keinginan dari Tuhan pada orang Yehuda atau Israel pada waktu itu, yaitu bahwa mereka bertobat, kembali lagi kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk kembali kepada Tuhan kecuali dengan bertobat. Tadi kita sudah baca bukan ayat 6 dan 7 bahwa Tuhan akan menaruhkan belas kasihan. Tuhan akan selalu bersedia untuk mengampuninya bagi orang yang mau kembali kepada Tuhan pada jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Sekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat sejarah orang Israel, pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan telah menetapkan Musa dan Harun untuk memimpin mereka. Mereka bisa dilepaskan daripada kekuatan daripada Firaun. Firaun dapat mengizinkan akhirnya mereka bisa keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, lalu kemudian menyeberangi laut Teberau. Setelah mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan, itu apa? 10 tulah yang terjadi, yang menimpa orang Mesir, sehingga akhirnya Firaun mengizinkan mereka keluar dari Mesir ini dengan mata kepala sendiri. Orang Israel melihat betapa Tuhan yang begitu maha baik, maha kasih, maha kuasa memimpin mereka, dan dengan 10 tulah yang begitu hebat yang Tuhan berikan, Tuhan jatuhkan hukuman pada orang Mesir ini. Mereka akhirnya bisa dilepaskan. Lalu mereka melihat juga betapa kuasa Tuhan begitu ajaib. Lewat Musa mengeringkan laut Teberau. Lalu mereka berjalan di tempat yang kering di dalam laut. Setelah sampai di seberang, orang-orang Firaun, tentara Firaun juga ikut masuk dalam laut Teberau untuk mengejar orang Israel itu. Tetapi ketika semua orang Israel sudah sampai di seberang di sana, Tuhan menutup kembali laut yang sudah terbelah itu. Sehingga semua orang-orang Mesir, tentara-tentara Firaun itu mati di laut Teberau, dan mereka tidak dapat meneruskan pengejarannya pada orang Israel. Bukan itu saja, saudara. Selama 40 tahun mereka berputar-putar
di dalam padang gurun Tiah ini. Mereka telah melihat begitu banyak mujizat. Bagaimana Tuhan memberkati, melindungi, memelihara, dan menjaga mereka. 40 tahun mereka boleh makan mana. Di mana mereka juga telah makan juga burung puyuh. Apa yang mereka mau Tuhan berikan. Tuhan juga menolong mereka ketika mereka haus, Tuhan memberikan air. Dengan cara yang begitu luar biasa. Dan akhirnya mereka pun bisa masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan itu. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itulah tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi saudara sekalian, apakah dengan berkat Tuhan yang begitu banyak membuat mereka kemudian bersyukur pada Tuhan, menyembah Tuhan, mengakui Tuhan adalah Allah satu-satunya dalam hidup mereka? Kita lihat saudara sekalian, memang betul kadang-kadang mereka melakukan akan hal ini. Mereka bersyukur pada Tuhan, tetapi tidak dapat disangkal. Berulang-ulang juga mereka telah jatuh dalam dosa, ikut-ikutan menyembah dewa ataupun ilah bangsa-bangsa yang ada di seputar mereka. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa ini bisa terjadi? Bukankah Tuhan sudah memberkati mereka dengan begitu berlimpah? Bukankah hati mereka mesti lebih terpaut kepada Tuhan? Mereka telah melihat banyak mara bahaya, tapi mereka tetap tidak bisa digenap hati bersyukur pada Tuhan, walaupun Tuhan telah menolong melepaskan mereka. Apa penyebabnya ini? Sehingga walaupun mendapatkan berkat yang begitu berlimpah, hati mereka tidak lurus di hadapan Tuhan. Sebabnya cuma satu, itu mereka tidak menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup mereka. Saudara, kalau bukan Tuhan yang terutama dalam hidup mereka, berarti Tuhan juga bukanlah menjadi Tuhan mereka. Sekali lagi saudara, kalau bukan Tuhan yang terutama hidup seorang Kristen, itu berarti juga Tuhan bukanlah menjadi Tuhan kita. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau begitu, siapakah sebenarnya yang terutama dalam hidup orang Israel pada waktu itu? Jadi kita melihat, saudara sekalian, bahwa segala sesuatu yang kita anggap yang terutama melebihi Tuhan kita, maka itu disebut adalah berhala. Mata mereka telah melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka ini. Seharusnya Tuhan yang harus terutama, bukan? Tapi sayang sekali, karena mereka melihat bahwa mereka tidak bisa, mereka merasa Tuhan tidak bisa memuaskan mereka, tidak bisa memuaskan seluruh keinginan mereka, maka Tuhan bukan yang utama, tetapi berhala-berhala itulah. Maka di samping mereka menyembah pada Tuhan, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, bukan? Bahwa Tuhan menyatakan dirinya itu sebagai Allah yang cemburuan. Berarti saudara sekalian, bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita lebih utamakan dari Tuhan. Jika ada sesuatu yang kita lebih utamakan dari Tuhan, dan Tuhan bukan yang terutama, maka di hadapan Tuhan segala sesuatu itu adalah berhala.
Saudara, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah betul Tuhan menjadi yang paling utama dalam hidup saudara? Memang kita berkata kita tidak menyembah patung-patung. Kita tidak menyembah Baal. Kita tidak menyembah Astoret. Kita tidak menyembah ilah-ilah lain. Tapi apakah Tuhan betul-betul satu-satunya Allah yang terutama hidup kita? Sepenuh hati kita mencintainya. Saudara, saya tidak tahu dalam hidup saudara apa yang paling utama. Apakah itu anak? Apakah itu suami? Apakah itu istri? Apakah itu keluarga? Apakah itu pekerjaan kita? Dan apakah itu uang? Di mana? Ketika kita berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan Tuhan bukan lagi terutama, kita lebih mencintai uang kita. Kita lebih mencintai keluarga kita. Kita lebih mencintai pekerjaan kita. Dan bahkan lebih mencintai pelayanan kita daripada mencintai Tuhan. Setelah hal demikian akan membuat hati Tuhan pilu. Karena apapun tidak boleh ada sesuatu yang paling utama dalam hidup kita itu kecuali Tuhan kita. Tapi saudara sekalian, jadi kita melihat Tuhan akhirnya memakai Nabi Yesaya untuk mengajak orang Israel bertobat. Pada waktu dikatakan Tuhan minta mereka kembali lagi kepada Tuhan. Memang pertobatan itu berarti meninggalkan apa yang dulu kita begitu cintai, kita utamakan. Kembali lagi pada Tuhan untuk kita belajar bagaimana mengutamakan Dia. Karena kita dengan segenap hati mencintai Dia kembali. Kita mengakui akan dosa kita ini. Kita menyesali dosa kita ini. Dan kita meninggalkan semua yang Tuhan tidak suka ini. Kita meninggalkan segala sesuatu yang kita tidak bisa sampai standar yang Tuhan katakan itu. Tujuan yang Tuhan katakan itu. Kita tidak capai, kita tinggalkan semua. Dan kita mau balik kepada Tuhan. Kembali lagi. Mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan yang paling utama di dalam hidup kita ini. Saudara, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apakah saudara sampai saat ini masih mempunyai hati yang mengatakan bahwa Tuhan yang paling utama hidup saudara, atau tidak. Setelah begitu lama kita menjadi orang Kristen, begitu lama kita mengatakan kita kenal Tuhan, betulkah Tuhan yang paling utama dalam hidup kita ini? Saudara, ada banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika saudara itu sudah ikut kata saksi, dibaptis, ikut perjamuan kudus, rajin ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, dan juga melayani Tuhan, pasti saudara itu telah menjadi anak Tuhan. Betulkah saudara? Betulkah pendapat ini? Kalau kita kelihatan begitu aktif dalam gereja, kita melayani Tuhan banting tulang terus, betulkah itu menunjukkan saudara tersebut telah menjadi anak Tuhan? Betulkah Tuhan menjadi paling utama dalam hidup dia? Mari saudara kita lihat firman Tuhan dari Matius 7 ayat 22 dan 23. Mari kita baca ayat-ayat ini saudara. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23. Saya baca pelan-pelan sambil saudara mendengarkan dengan baik. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat
demi namamu berkhotbah, saudara. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Luar biasa, saudara. Melayani Tuhan. Kelihatan benar dipakai Tuhan untuk berkhotbah, bernubuat. Sampai bisa usir setan dan membuat mujizat. Tapi apa jawab Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, sangat menyedihkan. Ada orang-orang Kristen yang seakan-akan dia udah banyak berkorban buat Tuhan, melayani Tuhan, kelihatan di luar mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tahu dalam hatinya bahwa mereka ini, bagi mereka ini Tuhan bukanlah yang terutama. Walaupun mereka bisa membuat berbagai macam mujizat, mereka juga bisa mengusir setan, mereka juga bisa melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Pergilah, kamu yang berbuat kejahatan. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan begitu keras. Itu juga sama yang Tuhan beritakan pada orang Israel pada waktu itu. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang paling utama dalam hidupnya ini. Maka Tuhan mengajak mereka untuk bertobat. Kembali lagi kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi terutama di dalam hidup mereka. Kalau tidak bertobat, maka apapun yang dilakukannya tidak ada artinya. Belakangan ini dalam pandemi COVID-19 ini, saudara, saya mungkin berulang-ulang mendapat video klip yang menggambarkan ada begitu banyak orang berlutut berdoa. Baik yang di pinggir jalan, di tengah jalan, di tempat parkiran. Mereka berlutut, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Yang kalau kita melihat video klip ini, buat hati kita terenyuh, hati kita terharu. Tapi satu pertanyaan, apakah yang mereka doakan? Apakah ketika kita melihat mereka berlutut sampai berlutut di tengah jalan, di pinggir jalan itu, ada banyak orang melihat mereka. Waktu itu apakah mereka berdoa, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan mereka? Karena mereka melihat dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan menegur mereka untuk mereka bertobat, meninggalkan semuanya ini. Lalu kemudian hidup bagi Tuhan, mau taat pada firman Tuhan, mau menerima Tuhan yang paling utama hidup mereka. Betulkah saudara? Atau mereka berlutut, mereka berdoa, mereka menangis pada Tuhan, dan doa mereka kepada Tuhan itu memohon kepada Tuhan supaya mereka jangan sampai terpapar virus corona, apalagi sampai mati. Minta tolong pada Tuhan supaya Tuhan lindungi mereka. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh sampai berlinang air mata. Supaya Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka, dijauhkan dari penyakit yang begitu hebat. Mereka tidak mau mati sekarang. Mereka tidak mau terpapar akan corona ini. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Sehingga
pandemi ini beres, selesai, mereka akan kembali lagi dalam kehidupan mereka yang lama. Karena sebenarnya ketika mereka berlutut ini, mereka bukan bertobat mengakui dosa mereka dan mau meninggalkan hidup mereka yang lama dan menerima Yesus juru selamat. Terkasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tahu hati kita sekalian. Waktu kita berdoa, kita minta ampun, kita bertobat kepada Tuhan, maka kita berbalik 180 derajat. Lalu kita berjalan ke arah ini, berjalan menuju neraka. Waktu kita bertobat 180 kita berbalik arah, kita berjalan menuju Tuhan. Bagaimanakah kita telah melihat akan kebaikan, kemurahan, cinta kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga membuat hati kita melihat akan kasih Tuhan, hati kita tergerak oleh Roh Kudus untuk kita bertobat dan meninggalkan dosa kita, untuk kembali mencintai Tuhan, kembali lagi menerima Tuhan yang paling utama hidup kita. Apakah begitu saudara? Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara, dulu kita ada berapa orang begitu aktif di gereja, melayani Tuhan, berbakti pada Tuhan. Apa sampai sekarang mereka masih tetap? Dan makin hari makin setia pada Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin dekat pada Tuhan, hati makin terpaut pada Tuhan. Atau dulu yang mereka begitu aktif dalam melayani Tuhan, sekarang di mana mereka? Sekarang di mana mereka? Saudara, semua bertitik tolak dalam satu sikap. Apakah dulu pernah mengalami satu pertobatan yang sejati? Orang melalui pertobatan sejati pasti hatinya akan rindu pada Tuhan, rindu firman Tuhan, rindu mengasihi Tuhan, rindu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Hati yang semakin hari akan semakin cinta pada Tuhan, hati yang selalu berpaut kepada Tuhan. Itu kelihatan saudara sekalian. Mungkin orang lain mengira kita memang sudah bertobat, tapi Tuhan tahu semuanya. Karena itu saudara sekalian, pada saat pandemi corona ini, kita semua harus stay at home. Kita semua harus social distancing. Kita semua harus berdiam diri di rumah. Dan inilah saatnya kita merenung kembali. Berapa lama kita udah ikut Tuhan? Tambah hari tambah mengasihi Dia. Berapa lama kita telah mengalami kasih Tuhan? Apakah tambah hari hidup kita makin berpaut pada Dia? Makin setia pada Dia? Makin utamakan Dia? Atau sebaliknya? Setiap hari kita begitu sibuk dengan pekerjaan kita. Setiap hari kita begitu sibuk mencari nafkah, cari uang sebanyak-banyak. Sehingga kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah, saudara, dengan stay at home, dengan social distancing ini, biar kita gunakan saat ini berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, untuk minta ampun kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk memeriksa hati kita kepada Tuhan. Kemarin ini saya sempat membesuk saudara-saudara yang sakit. Dan ada beberapa saudara yang sakit sudah sembuh. Satu kali saya besok seorang saudara, saya berkata, puji Tuhan sudah sembuh. Bilang, iya puji Tuhan sembuh. Lalu istrinya berkata, sembuh. Ketika suami saya dirawat di ICU, dokter mengatakan kepada saya, maaf Bu, kita akan berusaha sedapat mungkin menolong Bapak. Tapi semua kita tidak berani jamin bahwa Bapak akan sembuh. Bisa akan segera
meninggalkan dunia ini atau bisa sembuh, itu ada di tangan Tuhan. Kami sebagai dokter berusaha. Dan puji Tuhan, saudara, 2 hari setelah dokter mengatakan demikian, Bapak ini pelan-pelan tapi pasti mulai sembuh. Dan akhirnya meninggalkan ruang ICU, masuk ke dalam ruang kelasnya, dan kemudian boleh diizinkan pulang. Luar biasa. Bapak ini menyatakan betul semua. Luar biasa. Karena saya tahu kesembuhan ini bukan hanya dari dokter, tapi semua itu dari Tuhan. Lalu saya tanya, Pak, pernah gak terpikir Tuhan mengizinkan Bapak sembuh? Pernahkah terpikir Bapak untuk apa Tuhan menyembuhkan Bapak? Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan untuk meneruskan hidup Bapak di dunia ini. Pernah gak Bapak terpikir? Lalu berkata, tidak. Saya hanya bisa bersyukur. Kalau saya sudah sembuh, puji Tuhan. Udah, Bapak tidak terpikir. Kenapa Tuhan mau sembuhkan Bapak? Karena waktu di ICU kalau Bapak mau diambil nyawanya Tuhan, bisa gak? Bisa. Kenapa Tuhan beri kesempatan? Saya tidak tahu. Saya berkata, Pak, setelah Bapak sembuh, Bapak juga tidak bisa kemana-mana. Coba Bapak periksa hati. Coba Bapak bebenah hati sendiri. Selama ini Bapak mengatakan Bapak orang Kristen. Betulkah Bapak sudah bertobat sungguh-sungguh? Betulkah Tuhan menjadi yang terutama itu Bapak? Betulkah Bapak makin hari makin mengasihi Tuhan? Atau sebenarnya Bapak ikut Tuhan hanya mau dapatkan berkatnya Tuhan, bukan Tuhan. Maka kita satu kebiasaan bagi orang Kristen sebelum pandemi, datang ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, ikut dalam pelayanan. Kita di rumah juga anak kita berdoa, kita membaca Alkitab dan sebagainya. Kita melakukan semua peraturan sebagai orang Kristen. Tapi sore ini saya tanya pada Bapak, betulkah Bapak sudah bertobat dan mengasihi Tuhan? Bapak ini langsung tertunduk kepalanya, tidak berani jawab. Dan saya injili Bapak ini sampai dia berkata, iya, saya akui semua ini. Ke Bapak untuk minta ampun kepada Tuhan. Ya, akui. Jadi saya ikut Tuhan tidak lagi mau cari berkatnya Tuhan, tapi yang utama membina hubungan pribadi dengan Tuhan yang semakin hari semakin dekat. Nggak sisa hidup kita dunia ini tidak sia-sia. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan juga menyatakan isi hatinya pada orang Yehuda melalui Nabi Yesaya. Apa itu yang Tuhan nyatakan? Yaitu Tuhan ingin orang Israel, orang Yehuda waktu itu belajar percaya dan mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Karena jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Maka seharusnya kita belajar mempercayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dalam ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, berapa tinggi langit dan bumi? Ada orang bisa hitung. Kalau kita naik pesawat, pramugari atau pilot berkata, ketinggian pesawat ini berapa ribu kaki, dia bisa tahu. Tapi ketinggian langit dan di bumi berapa? Tidak ada orang tahu. Kenapa? Begitu tinggi dan tidak terukur. Dan itulah saudara, jalan Tuhan buat saudara. Itulah saudara, rancangan Tuhan buat saudara. Mengapa Tuhan berikan rancangan jalan Tuhan yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa pada saudara? Karena saudara telah menjadi anaknya.
bagi orang yang belum bertobat sungguh-sungguh, bagi orang yang hanya Kristen, namanya I am a Christian, pasang merek di baju kita, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Setiap orang Israel menyembah pada Tuhan, tapi Tuhan berkata, hati kamu, hati kalian jauh daripadaku, walaupun kamu begitu rajin menyembah kepadaku. Mereka tidak akan mendapat bagian dari jalan dan rencana Tuhan. Karena jalan dan rancangan Tuhan itu hanya dibutuhkan bagi orang yang sudah bertobat dan menjadi anak Tuhan. Maka kita baca Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Itu mereka itu ajakan Tuhan pada orang untuk bertobat. Baru kemudian Tuhan nyatakan jalan dan rancangannya kepada kita. Mengapa saudara? Kita belajar mempercayakan jalan kita, rencana kita kepada Tuhan. Dan kita menerima jalan Tuhan yang jauh lebih tinggi, rancangan Tuhan yang jauh lebih luar biasa dari kita. Mengapa saudara? Kita bisa percayakan itu kepada Tuhan. Karena kita sudah mengalami, bukan? Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Pada saudara dan saya bertobat, pada saudara dan saya terima Yesus juru selamat pribadi. Saudara, hati saudara begitu terharu ketika mengingat betapa pengorbanan Yesus kayu salib begitu besar, kasihnya begitu agung. Dia berikan semua buat saudara, sehingga membuat hati kita datang bertobat minta ampun. Karena kita melihat penderitaan pengorbanan Yesus kayu salib begitu hebat. Semua dia lakukan cuma ada satu sebab. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Jikalau dia sudah rela untuk mati kayu salib menanggung dosa kita, kita hidup kekal, siapa saudara, siapa saya yang begitu dicintai oleh Tuhan? Bukan kita hanya sebutir debu. Kita yang begitu tidak ada harganya. Kita yang membuat hati Tuhan pilu, tapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Karena dia mau ngangkat saudara jadi anaknya. Bukankah kasih itu sangat luar biasa? Dan kalau dia begitu mengasihi kita dengan luar biasa, bukankah berarti untuk hidup kita, masa depan kita, dia pasti merencanakan yang jauh lebih tinggi, lebih luar biasa dari apa yang kita rencanakan, bukan? Dia mau melakukan itu untuk siapa? Hanya buat orang yang sudah percaya. Hanya bagi orang yang sudah bertobat. Hanya bagi anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anaknya dapat menyerahkan semua hidup dalam tangan Tuhan. Mempercayakan jalan Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih baik dari kita. Atau kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Walaupun mungkin dalam perjalanan hidup kita ini kita seringkali melihat, loh kok kayak begini, loh kayak gini. Tapi hanya bagi anak Tuhan mengalami kasih Tuhan. Apapun yang akan dialami tahu rancangan Tuhan, jalan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Itu yang terbaik. Puluhan tahun ke 30 tahun yang lalu ya. Anak saya yang kedua, waktu itu baru 5 tahun, itu sakit panas. Nah, waktu anak saya ini sakit, saya pegang, aduh panas nih, makin lama makin panas. Akhirnya sore itu saya bawa anak ini ke dokter anak di Kerawang. Waktu ada seorang dokter anak yang saya anggap itu cukup baik. Beliau periksa anak saya ini, kemudian dia berkata dengan mukanya serius, dia berkata, Bapak Ibu, saya kasih obat ya untuk 3 hari. Tapi pesan saya, dalam tempo 3 hari, panasnya tidak turun-turun, kalau turun naik, dan akhirnya memang tidak turun. Bapak Ibu, cepat bawa anak ini ke Jakarta, ke rumah sakit. Saya gentar hati saya, saudara. Jadi kalau panasnya terus tinggi begini, kalau turun hanya sedikit, lalu naik lebih tinggi lagi, cepat bawa. Baik, terima kasih Pak Dokter. Lalu anak ini karena udah 5 tahun, dia mau turun dari tempat periksanya dokter, tapi dokter berkata,
Pak, tolong gendong. Anak tidak boleh jalan. Harus digendong. Padahal anak itu mampu jalan. Enggak, harus digendong. Karena keadaannya sangat lemah. Kemudian dibawa pulang ke papahnya. Saya tunggu hari pertama memang gak turun. Turunnya sedikit, naik lagi. Hari kedua demikian. Lalu hari ketiga. Juga demikian saya berkata pada papahnya. Mau tidak mau, terus bawa ke rumah sakit Jakarta. Sambil bawa surat dari dokter. Kami bawa ke rumah sakit Jakarta. Saya ingat banget itu rumah sakit Carolus pada waktu itu. Masukkan ke ruang UGD. Mau menyerahkan surat ini, lalu dokter berkata, ya anaknya harus dirawat ya Bu. Kami akan periksa lebih lanjut apa penyakit anak ini. Kami kemudian mengantarkan anak ini dibawa masuk ke dalam kamarnya. Tapi ketika baru masuk ke kamar, kemudian suster berkata pada saya, Bu, maaf ya Bu ya. Maaf Bu. Ibu, Bapak keluar ya. Bapak keluar. Ada apa? Kami mau masukkan jarum infus. Oh iya. Aduh, hati saya udah gentar. Kemudian saya keluar, saya berkata, Tem, Mama Papa keluar dulu ya. Dia hanya lihat pada saya dengan mata yang begitu sayu. Lalu kemudian pintunya dikunci. Dan tidak lama kemudian saya dengar suara jeritan anak saya begitu keras. Aduh jerit begitu keras. Aduh gimana gak hancur hati seorang mama, bukan? Saya waktu itu pengen masuk, pengen dobrak itu pintu, anak saya diapakan sampai menjerit begitu keras. Tapi saya tahu saya tidak boleh. Saya tahu saya tidak boleh melakukan akal ini. Sebenarnya saya pengen masuk berkata, dokter, suster, udah hentikan kalian. Jangan menyakiti lagi akan anak saya ini. Tapi saya tahu bukan, saudara menjadi mama atau papa, saudara tahu. Tidak boleh saudara lakukan hal ini. Ketika dokter menusukkan jarum infus ke tangan anak saya. Kan ini masalah cara pengobatan untuk menolong anak ini supaya cepat sembuh. Setelah jerit yang cukup lama akhirnya tidak dengar jeritan lagi. Suster atau dokter buka pintunya. Silakan Bapak Ibu masuk. Ketika saya masuk, saya lihat anak saya penuh berlinang air mata. Dan seakan dia mau berkata, kenapa Mama tidak mau tolong aku? Kenapa Mama tidak mau tolong? Aku tadi disuntik begitu sakit. Kenapa Mama tidak mau tolong? Saya kemudian ambil anak itu, saya rangkul, saya peluk dia. Saya hapus air matanya. Dia berkata, maafkan Mama, Mama tidak bisa tolong. Bukan tidak bisa, Mama memang tidak mau tolong. Karena ketika Mama tolong, jarum itu tuh dimasukkan ke tubuh kamu. Bagaimana kamu bisa sembuh? Mungkin bagi anak itu tidak mengerti. Kenapa Mama yang begitu baik, kok Mama tega membiarkan aku disakiti oleh dokter itu? Tapi kita semua mengerti bukan? Memang harus demikian. Saya kasih Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita seringkali. Kita punya rencana begini, kita punya jalan begini. Dan minta Tuhan memberkati kita. Tapi kita tidak mau menyenangkan kedatangan Tuhan. Dan kita tidak mau berpikir kenapa Tuhan tidak tolong kita ketika menghadapi banyak badai dalam perjalanan hidup kita ini. Ada rancangan Tuhan. Ada jalan Tuhan yang begitu tinggi dibandingkan dengan jalan kita. Ada cerita, ada 3 batang pohon di hutan. Pohon pertama berkata, aku kalau ditebang, aku kepengen sekali kayuku ini dibuatkan istana yang megah. Nah seorang raja tinggal di situ, luar biasa. Pohon yang kedua, oh kalau aku kepengen ketika aku ditebang, aku pengen kayuku dijadikan sebuah kapal pesiar yang mewah, sehingga orang-orang yang terkenal, orang-orang kaya dapat naik di kapal itu. Dan yang ketiga, pohon yang ketiga berkata, aku saya lihat aja ke atas, tunjuk biar diriku selalu mengadah ke atas kepada Tuhan. Tidak lama kemudian ada seorang tukang kayu tebang pohon yang pertama. Ketika dia tebang pohon yang pertama, bukan dijadikan istana, tapi dijadikan sebuah palungan.
tempat makan binatang domba. Wah, si pohon pertama, ya kok cuma palungan? Kenapa bukan istana? Satu malam seorang bayi lahir dan ditaruh di palungan itu. Dan bayi itu raja, sekalian raja, Tuhan sekalian Tuhan. Luar biasa, pohon pertama berkata, luar biasa. Rancanganku adalah istana, raja yang tinggal di sana. Tapi Tuhan memberikan rancangan yang begitu luar biasa. Palungan tetapi kayuku di tempat berbaring. Raja yang begitu mulia, yang melebihi semua raja dalam dunia ini. Luar biasa. Pohon yang kedua, tebang. Jadi kenapa? Perahu yang kecil, perahu yang sederhana. Ya, bukan kapal pesiar. Cuma perahu kecil. Satu hari ada seorang yang bisa naik dalam perahuku bersama murid-muridnya, dan dia bisa menyeberang laut Tiberias. Atau dalam laut itu dia bisa berkhotbah, dia bisa menyuruh akan seorang murid yang nangkep ikan, banyak ikan yang begitu dapat. Dia bisa meneduhkan laut Tiberias dengan satu kalimat, hai tenang, diamlah engkau. Siapa orang ini? Ternyata dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Memang bukan kapal pesiar di mana orang-orang kaya yang naik. Tetapi rancangan Tuhan begitu indah. Kayu dapat dibuat sebuah kapal, sebuah perahu yang kecil. Di mana perahu ini dipakai oleh Allah pencipta langit dan bumi untuk beritakan Injil bagi banyak orang. Luar biasa. Kayu yang ketiga ditebang. Aku tidak bisa lagi dong menunjuk kepada Allah di atas. Jadikan apa? Dijadikan kayu salib. Ya, cuma kayu salib. Tetapi ketika pohon ini melihat dijadikan kayu salib, lalu ada orang. Kasihan betul. Dia harus memikul kayu ini. Kepalanya diberikan mahkota duri. Tubuhnya semua berdarah. Air dinaikkan ke kayu ini. Kedua tangannya dipaku, kaki dipaku. Dan lambungnya ditusuk sampai dia mati. Dan ketika dia mati, terjadi mujizat yang begitu luar biasa. Tirai terbelah dua. Matahari tidak bisa bersinar selama 3 jam ini. Dan ada suara mengatakan, sudah selesai. Dan banyak orang, ada orang pemimpin, prajurit itu bisa bertobat. Siapa orang ini? Wah, rupanya dialah juru selamat. Kayu kuda dipakai menjadi ratu salib. Untuk dia bisa menebus dosa manusia. Dipantek, menderita sampai mati kayu salib. Tuhan mau pakai aku. Puji Tuhan, luar biasa rencanamu Tuhan. Saudara, Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, saya akan bacakan ayat ini buat saudara. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan untuk saudara dan saya ada rancangan apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saudara, dalam menghadapi COVID-19 kita tidak tahu kapan itu berakhir. Biarlah kita belajar untuk datang kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan keluarga kita, menyerahkan dalam jalan dan rancangan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu yang indah. Rancangan Tuhan yang indah buat saudara dan saya melebihi rencana ataupun jalan kita. Karena kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Percayalah saudara, apa yang Tuhan berikan kita, yaitu kehidupan kita saat ini. Yang mungkin kita merasa tidak enak, jenuh, bosan.
Tuhan izinkan kita mengalami satu masa yang boleh kata tidak mudah kita lewati. Dan kalau kita belajar menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, percaya bahwa apa yang kita alami sebenarnya adalah rencana dan jalan Tuhan yang hendak berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Yaitu bagi mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah mengakui juru selamat, mereka yang hati berpakat dengan Tuhan, mereka yang telah menerima Tuhan yang paling utama dalam hidup. Tidak ada suatu yang akan memisahkan kita dengan Tuhan, karena Tuhan yang terutama dalam hidup kita ini. Maka saudara dan saya akan mengalami betapa baiknya Tuhan dengan jalan dan rencananya yang begitu indah. Percayakah saudara? Amin. Saudara, mari kita sebelum kita masuk doa syafaat, kita akan nyanyi satu lagu. Indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencana Tuhan begitu indah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Jalannya, rencananya yang jauh melebihi jalan dan rencana kita. Banyak hal kita tidak tahu, tapi satu hal kita bisa berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Dia, mau berjalan sesuai dengan jalan dan rancangan Tuhan. Maka kita akhirnya menyadari betapa indahnya rencana Tuhan bagi kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan,
kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, memang betul betapa indahnya rencanamu ini. Luar biasa Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh-sungguh mau kembali kepadamu Tuhan. Kembali mencintai Engkau. Kembali taat kepadamu. Kembali lagi menerima Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tidak ada suatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Jika selama ini Engkaulah bukan yang terutama dalam hidup kami. Ada begitu banyak yang ada di sekitar hidup kami yang kami anggap itu terutama. Tapi itu telah membuat hatimu menjadi pilu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali lagi kepadamu. Kami kembali lagi mau setia kepadamu. Dan Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Engkau satunya Tuhan yang bertahta di dalam hati kami. Karena Engkau yang terutama dalam hidup kami ini. Sehingga kami boleh mengalami betapa indahnya rencana hidup kami. Walaupun Engkau izinkan kami mengalami pandemi COVID-19 ini, kami tidak lagi takut Tuhan. Karena Engkau berserta dengan kami. Rencana-Mu dan jalan-Mu yang terindah dalam hidup kami. Untuk kami bisa belajar menyerahkan segala khawatir kami kepadamu karena Engkau yang mempedulikan kami. Untuk menyerahkan setiap masalah yang kami hadapi pada saat ini. Dalam negara kami ini. Untuk goncangan-goncangan dalam ekonomi, dalam pendidikan dan ketahanan pangan, maupun dalam kedamaian dalam negara ini. Tuhan, ajar kami untuk menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya, Tuhan yang sudah mati menanggung dosa kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kau korbankan hidupnya bagi kami. Pasti jalan dan rencana-Mu itu yang terindah buat kami. Bukan lagi jalan dan rencana kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua ini dapat menguatkan iman kami. Untuk kami bisa terus berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita melanjutkan kebaktian ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Saudara di rumah yang bisa bertelut, silakan saudara bertelut bersama untuk berapa menaikkan doa syafaat ini. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk kebaktian pada hari Minggu ini. Kita doakan untuk hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kebaktian jam 6 dan juga jam 8 pagi. Itu penginjil Via Yanti Mala. Kita berdoa untuk hamba Tuhan ini supaya Tuhan pakai hamba Tuhan ini menjadi berkat pada waktu menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Dan kita berdoa juga beberapa saudara kita yang melayani Tuhan untuk memimpin liturgis itu Bapak Kiki Handono. Kita berdoa juga untuk Ibu Noviani dan saudari Grasi akan mainkan alat musik. Kita berdoa juga untuk saudari kita menjadi singer, saudari Finis dan saudari Tias. Supaya Tuhan menolong memberkati pelayanan saudara-saudara kita ini. Mari kita membuka mulut kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami boleh belajar firman Tuhan. Dan saat ini kami akan menaikkan beberapa doa syafaat, khususnya pada hari Minggu ini. Kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dan kami bisa ikut lagi dalam kebaktian live streaming pada jam 6, jam 8 pagi pada hari Minggu. Kami doa Tuhan hamba Tuhan yang melayani penginjil Via Yanti Mala. Kami mohon Tuhan berkati, siapkan akan hati hamba-Mu. Tuhan juga berfirman pada hamba-Mu.
Supaya nanti yang disampaikan memang berasal daripadamu, berkenan di hatimu, menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti acara live streaming ini. Pimpin ya Tuhan, berkati Tuhan. Demikian juga saudara kami yang terlibat langsung dalam pelayanan. Kami menyerahkan Bapak Kiki Handono yang memimpin liturgis. Kami menyerahkan Ibu Noviandi dan Saudari Gracia mainkan alat musik. Kami menyerahkan untuk kedua hambamu penginjil Finis dan penginjil Tias yang akan juga menjadi singer memuji Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan Tuhan menyertai kami. Dan kami menyerahkan semua jemaat GSI Kerawang, Cikampek, Cikarang, supaya pada hari Minggu ini dapat mengikuti semua acara live streaming ini dan diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Untuk membantu kerohanian kita untuk tambah hari, tambah dewasa, tambah dekat dan tambah mengasihi Tuhan. Pimpin berkati Tuhan. Ketika live streaming ini dijalankan, ada juga mereka yang di luar GSI Kerawang, Cikampek, Cikarang, Tuhan berkenan mereka juga bisa mengikuti acara ini dan mereka mendapatkan berkat yang berlimpah. Terpujilah akan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga saudara sekalian untuk semua peralatan sound system dan multimedia bersama dengan kamera dan semua peralatan dipakai untuk membuat live streaming ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang mengatur dan memberkatinya. Khususnya dengan koneksi internet supaya bisa bekerja dengan maksimal. Dan tidak lupa kita udah saudara-saudara kita lainnya yang bertugas untuk mengoperasikan semua peralatan ini. Biar Tuhan berikan hikmat. Kalau mungkin ada masalah, biar Tuhan menolong untuk berikan keputusan yang terbaik. Mari saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu. Jadi kami berdoa Tuhan, semua peralatan multimedia, semua peralatan sound kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati supaya semua peralatan bisa bekerja dengan baik. Dan juga koneksi internet yang sering kali ada gangguan. Tapi kami percaya tangan-Mu yang begitu maha kuasa bekerja Tuhan. Sehingga koneksi internet bisa berjalan juga dengan lancar. Tuhan pimpin semuanya ini. Sehingga live streaming ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara yang mengikutinya. Berkati saudara-saudara kami yang dengan capek lelah mempersiapkan semua ini. Mengoperasikan semua peralatan ini. Tuhan beri kekuatan. Tuhan berikan hikmat dari surga. Tuhan pimpin. Jikalaupun akan menghadapi masalah, mereka dapat segera mengatasi dengan baik di bawah pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa juga saudara untuk hidup kerohanian pada seluruh jemaat. Walaupun kita hanya berbakti lewat live streaming dalam kebaktian hari Minggu, kebaktian hari Rabu. Tapi kita berdoa untuk kerohanian seluruh sidang jemaat di Kerawang, Cikampek, Cikarang supaya tetap bertumbuh, berakar dan bertumbuh dewasa. Walaupun menghadapi situasi yang tidak mengenakan itu COVID-19 ini. Mari saudara kita berdoa supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkatinya. Supaya rohani kita terus dapat dipuaskan oleh firman Tuhan ini. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, saat ini kami berdoa untuk hidup kerohanian dari sidang jemaat-Mu yang ada di Kerawang, Cikampek, di Cikarang, sekarang ada di rumah masing-masing mengikuti live streaming ini. Kami mau Tuhan berkati hidup kerohanian kami sekalian. Biarlah Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Tariklah kami Tuhan lebih rapat, lebih dekat lagi padamu. Sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan akhirnya berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun kami berbakti hanya di rumah kami masing-masing dengan mengikuti live streaming. Tapi kami berdoa Tuhan biar firman Tuhan boleh memuaskan hati kami. Boleh menjadi makanan rohani. Di mana kami lapar dan haus akan hal ini. Biar Tuhan memuaskan itu semua. Supaya kami dengan demikian membuat kami mengalami satu pertumbuhan rohani yang begitu pesat. Biar hati kami dengan hati-Mu boleh berpaut Tuhan. Hati kami dengan hati-Mu boleh berlekat Tuhan. Dan semakin hari semakin erat. Tolonglah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari saudara sekalian kita berdoa di negara dan bangsa kita. Dan juga
untuk negara-negara dunia juga, di mana COVID-19 itu melanda seluruh dunia ini pada saat ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan juga yang menolong. Kita berdoa beberapa kota di Indonesia merupakan epicentrum penyebaran COVID-19 ini. Kita doakan untuk warga yang tinggal di Jakarta, di Semarang, Surabaya dan Makassar. Dan kota-kota lainnya yang sekarang juga sudah merembet ke desa-desa. Kita berdoa supaya Tuhan mau kasihani kita. Tuhan mau menolong kita. Supaya COVID-19 ini dapat segera berlalu. Biar Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita sekalian. Bagi negara-negara juga mengalami kematian yang begitu banyak. Kita doakan untuk Amerika. Kita doakan negara Italia. Kita doakan untuk negara Belgia. Kita doakan negara Spanyol dan negara-negara lain. Biar Tuhan tetap menaruh belas kasihan kepada kita sekalian. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu. Saya doa Tuhan untuk keadaan dunia pada saat ini dilanda COVID-19 begitu hebat. Tapi Tuhan, Engkau menjadi pemilik, pencipta langit dan segala isinya. Kami menyerahkan dalam tangan. Kau izinkan semua ini terjadi karena kami tahu ada rencanamu yang begitu indah bagi kami. Itu kami bisa bertobat kepadamu. Itu kami bisa kembali lagi kepadamu Tuhan. Karena kami akui kami telah meninggalkan Engkau. Begitu banyak orang-orang Kristen yang telah meninggalkan Engkau. Begitu banyak orang yang mencerca dan menghina Engkau Tuhan. Ya Tuhan, biar melalui hal ini. Begitu banyak jiwa-jiwa akhirnya dimenangkan buat Tuhan. Kami berdoa setiap pemerintahan ya Tuhan tolong. Ada beberapa pemerintahan yang mengalami musibah yang begitu hebat. Dengan kematian ribuan orang. Kami doa negara Amerika. Kami berdoa untuk negara Spanyol. Kami doa negara Italia. Kami doa negara Belgia. Dan juga negara kami Indonesia ini. Yang beberapa kota menjadi epicentrum penyebaran corona ini. Kami doa untuk warga yang ada di Jakarta. Warga yang ada di Semarang, di Surabaya, di Makassar. Dan sekarang mulai merembet ke desa-desa. Ya Tuhan, tolonglah. Tuhan, biar Kau menaruh belas kasihan. Tuhan, pimpinlah kami. Tolonglah kami. Kami yang telah meninggalkan Engkau, Tuhan ampuni. Begitu banyak orang Kristen juga yang telah menghina, mencerca Engkau dan Engkau bukan yang terutama. Biar kembali lagi kepadamu. Ada banyak orang yang belum percaya Tuhan. Biar melalui COVID-19 mereka bisa bertobat kembali padamu. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga saudara sekalian. Bagi pemerintahan negara dan bangsa kita. Kita berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Dengan kabinet Indonesia Maju ini. Tuhan berikan hikmat bagaimana mengatasi semuanya ini. Dan juga kita berdoa untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang terjadi di beberapa kota. Supaya dapat ditaati seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan juga yang memimpin dan memberkati akan semuanya ini. Kita doakan untuk ketahanan pangan. Kita doakan untuk perekonomian ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Biar Tuhan campur tangan di dalam hal ini. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan pemerintah kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Untuk bersatu hati dengan para pemimpin lainnya. Bagaimana bersama-sama mengatasi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah. Tuhan kasihanilah. Dengan adanya PSBB ini. Dapat dilakukan, dapat ditaati rakyat Indonesia. Biar Engkau juga campur tangan. Supaya rakyat Indonesia dapat mengerti akan hal ini. Dan dapat mendukung akan pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan untuk ketahanan pangan dalam beberapa bulan mendatang. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk perekonomian dalam negara ini yang mulai goncang. Kami tetap berharap pada Engkau Tuhan. Untuk mereka yang harus mengalami PHK. Oh Tuhan kasihanilah. Tuhan tolonglah. Tuhan buka jalan untuk rakyat Indonesia mengalami kekurangan dalam hal pangan. Kasihanilah Tuhan.
Dan juga untuk kedamaian dalam negara ini. Ya Tuhan, tolong lindungi negara dan bangsa kami ini. Tuhan, biar Engkau memberkati, Engkau mau menolong Tuhan. Keadaan demikian kami tetap belajar mempercayakan hidup kami, jalan dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Mempercayakan bahwa Tuhan mengizinkan semua yang terjadi, semua dalam rencana-Mu untuk kami. Karena indahlah semua rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga saudara. Dalam keadaan demikian kita berdoa untuk berbagai macam usaha pengabaran Injil. Melalui anak-anak Tuhan. Melalui kesaksian anak-anak Tuhan dan para misioneri. Kita berdoa supaya Tuhan menolong. Tuhan berkati ada kesempatan kita mengabarkan Injil. Buat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Supaya mereka ini dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kita juga berdoa bersama dengan seluruh jemaat. Mau mendukung pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja ini. Supaya Tuhan pimpin untuk semua jemaat bisa saling mengasihi satu yang lain. Saling memperhatikan satu yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya kehidupan kerohanian jemaat Tuhan supaya semakin kuat. Tidak lupa saudara sekalian kita berdoa untuk tim medis, para dokter dan juru rawat yang mereka bekerja siang dan malam. Di antara mereka banyak yang sudah beberapa bulan tidak bisa kembali ke rumah mereka. Mereka terus melayani para pasien. Tuhan beri kekuatan tubuh yang sehat bagi para dokter ini. Dan Tuhan tolong dokter-dokter Kristen, anak-anak Tuhan yang menjadi dokter bisa menggunakan kesempatan untuk mengabarkan Injil pula kepada para pasiennya. Banyak orang dalam keadaan yang begitu susah. Mereka diajar untuk mengenal Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati dan Tuhan melihat akan semua ini. Kami tahu inilah kesempatan bagi kami untuk mengabarkan Injil. Untuk kami bisa bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Untuk kami bisa menghibur, menguatkan iman saudara kami dalam keadaan yang susah. Dan juga menguatkan akan iman kami. Tuhan tolonglah untuk jemaat. Biar Tuhan tolong dalam keadaan situasi ini. Biar kami bisa belajar memperhatikan satu yang lain. Belajar menolong, belajar mengasihi satu yang lain. Di mana kami diikat oleh kasih Tuhan dan satu keluarga besar. Yaitu anak-anak Tuhan dan Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kami doa juga untuk para dokter, para medis dan juru rawat. Yang siang malam membantu menyembuhkan para pasien. Tuhan tolong, banyak di antara mereka yang sakit bahkan dipanggil pulang oleh Tuhan. Banyak mereka sudah berbulan-bulan tidak bisa pulang bertemu dengan keluarga mereka. Oh Tuhan, biar Engkau hibur hati mereka. Engkau kuatkan iman mereka. Supaya mereka tetap setia mau bekerja di garis depan ini dengan pertolongan kekuatan dari Tuhan. Kami doa para dokter, para medis yang menjadi orang Kristen. Biar mereka bisa gunakan kesempatan untuk berani bersaksi kepada para pasien mereka. Untuk mengajak para pasien mereka untuk percaya Tuhan dan akhirnya dimenangkan buat Tuhan. Pimpin Tuhan dan berkati akan kami semua ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi saudara berdoa Tuhan pribadi saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkati kebaktian dari awal hingga akhirnya. Terima kasih berkat rohani Kau berikan pada kami. Yang memuaskan akan hati dan jiwa kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang telah bekerja. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada-Mu saja. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada, terutama di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebagai seorang ayah, kami sebagai seorang ibu, kami sebagai seorang anak, kami menjadi anggota keluarga ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup lebih hari lebih dekat pada Tuhan. Sehingga sisa hidup kami dalam dunia ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan Engkau ditinggikan.
Terima kasih Tuhan, anugerah dan kebaikan-Mu. Dan apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami juga pertaruhkan ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Tuhan berkati.